Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal bagi semua mahasiswa yang beragama Katolik di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, selamat tahun baru untuk kalian semua. Banyak peristiwa dan pengalaman di tahun 2020 kini telah kita lewati dan yang ada adalah tinggal kenangan. Sambutlah tahun 2021 dalam semangat kemenangan dalam iman. Para saudara-saudari umumnya yang berbahagia bertemu kembali bersama saya di YouTube channel Serambi Religius. Semoga religiositas Anda semakin bertumbuh secara proporsional, memberikan titik imbang antara gerakan hidup jasmani dengan kehidupan rohani, sehingga dengan demikian jaminan masuk surga siap menanti kita semua. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pada kesempatan ini terlebih untuk para mahasiswa dan mahasiswi Katolik, saya ingin memberikan suatu penegasan atau suatu titik diskresi berkaitan dengan Bunda Maria. Begitu banyak persoalan, pertanyaan yang bermunculan yang menghantui pikiran orang Katolik sehingga bisa mempelesetkan paham dasar tentang siapa itu Bunda Maria. Judul yang saya berikan adalah Bunda Maria dalam perspektif teologis, biblis, dan tradisi. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, Bunda Maria memiliki ketokohan yang tidak pernah pudar. Umat beriman Kristiani, khususnya Katolik, sangat menghormati dan mengidolakan Bunda Maria. Meski demikian, lebih lagi mengidolakan itu adalah orang Islam. Karena orang Islam lebih banyak menyebut nama Maryam di dalam Al-Quran ketimbang di dalam Alkitab. Bunda Maria adalah seorang putri keturunan Abraham. Ingat, kisah kelahiran Yesus Kristus juga disentil soal ini. Ia termasuk suku Yehuda dan berasal dari keluarga Raja Daud. Seperti fajar yang cerah mendahului matahari yang terbit, demikianlah kelahiran Maria mewartakan kedatangan Kristus. Mengapa demikian? Rahimnya dipilih oleh Allah dan dengan statement iman fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu, maka ia mengandung dan melahirkan sang juru selamat. Mariologi sering sekali kita mendengar. Ada pastor di Indonesia, kalau saya tidak salah ada 2 pastor yang kuliah tentang Mariologi. Mariologi artinya ilmu yang secara khusus mempelajari Maria dalam penghayatan iman Kristiani. Bagi umat Katolik, teologi tidak akan pernah lengkap tanpa Maria dengan segala peranannya di dalam karya penebusan Kristus. Ya pasti dong, kalau tanpa ada rahim yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, bagaimana kita bicara soal iman? Jelas. Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang Mariologi, banyak sekali referensi. Berangkat dari pertama kitab suci, penghayatan iman gereja, ensiklik Paus, tulisan para bapak gereja, juga refleksi dari para ahli teologi, sumber teologis yang otentik, tradisi para rasul,
semuanya menjadi sumber inspirasi. Dan saya pernah menulis sebuah buku yang judulnya Merenung Bersama Bunda Maria, Pandangan Teologis dan Renungan Praktis. Silakan saja Anda mencari di toko Gramedia terdekat. Maria menjadi topik hangat dalam konsili sejak konsili Efesus sebagai respon terhadap ajaran Nestorius yang mereduksi kedudukan Maria hanya sebagai bunda manusia Yesus. Namun, konsili Efesus menegaskan kedudukan Maria sebagai Theotokos, bunda Allah. Maka Maria disebut sebagai Theotokos, bunda Allah. Dan inilah menjadi titik tolak devosi pada Bunda Maria dalam perjalanan gereja selanjutnya hingga reformasi Protestantisme yang menolak praktek devosi ini. Sedangkan Katolik, the show must go on. Pertunjukan devosional tetap dilangsungkan dan sudah banyak ribuan intensi melalui novena 3 kali Salam Maria terkabulkan. Zaman modern abad 16 sampai 20 bicara tentang Maria. Dari munculnya Protestantisme sampai dengan tahun 1854, mereka mempersoalkan devosi kepada Maria yang sifatnya emosional dan sentimental melanda. Namun, dalam kebaktian ajaran Katolik, anggapan kaum Protestan ini dielakkan dan orang Katolik meyakini devosi tanpa emosional dan sentimental adalah hampa. Maka devosi kepada Bunda Maria adalah sangat mujarab. Sebelum Konsili Vatikan kedua, pernyataan dogma tentang Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal oleh Paus Pius ke-9 memberi angin segar bagi studi Mariologi. Para ahli teologi kini mempunyai dua pilar penting bagi perkembangan Mariologi, yaitu Maria sebagai Theotokos, bunda Allah, dan Konsili Efesus yang melihat kemurnian Maria dari segala dosa yang diumumkan sebagai dogma. Maka sebelum Konsili Vatikan kedua, ajaran tentang Bunda Maria dengan menaruh fokus pada Mariologi, dan yang kedua dogma tentang Maria dikandung dari segala dosa, dan itu sungguh murni diumumkan sekali lagi sebagai dogma. Beberapa peristiwa penting pada periode ini, pada periode sebelum Konsili Vatikan kedua, bahwa dikatakan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Paus Pius ke-9 tahun 1854, penampakan Maria di Lourdes kepada Bernadette Soubirous, penampakan Maria di Fatima kepada Lucia, Jacinta, dan Francisco, dogma Maria diangkat ke surga. Ini semua terjadi pada peristiwa sebelum Konsili Vatikan kedua. Sungguh luar biasa. Dari tempat ziarah yang saya sebutkan di Lourdes dan di Fatima, saya belum pernah ke Fatima, tapi sudah pernah ke Lourdes. Sungguh indah tempat Lourdes itu, yang sebelumnya merupakan hutan, sekarang menjadi suatu kota kecil, dan para pengunjung luar biasa berjubel setiap hari, datang dan berdoa melalui Bunda Maria, selanjutnya
disampaikan kepada putra untuk dilanjutkan kepada Allah Bapa. Inilah rute estafet doa-doa orang Katolik kalau mau berdoa melalui Bunda Maria. Kita masuk kepada persoalan Konsili Vatikan kedua. Pada tanggal 11 Oktober sampai 8 Desember 1962, Mariologi bukan lagi merupakan salah satu tema yang banyak diperdebatkan. Perdebatan tersebut berkisar pada dua permasalahan. Apakah Maria akan dibicarakan dalam dokumen tersendiri atau termasuk di dalam dokumen tentang gereja? Inilah menjadi persoalannya. Dan Konsili Vatikan kedua terus berupaya menekankan adanya pernyataan yang seimbang di dalam Mariologi, menunjuk kembali ke sumber-sumber kitab suci, ajaran para bapak gereja, pernyataan-pernyataan resmi kepausan, peranan Maria dalam karya keselamatan atau soteriologis atau penyelamatan umat manusia, penempatan Mariologi dalam konteks gereja, beberapa pedoman penghormatan yang tepat terhadap Maria, dan unsur eskatologis dari Mariologi, serta unsur ekumenis dari penghormatan kepada Maria. Inilah poin-poin penting yang ikut di dalam pembahasan bersama Konsili Vatikan kedua. Tentang Maria dalam kitab suci Perjanjian Baru. Pertama kita melihat dalam titik sejarahnya, kisah sebelum Konsili Vatikan kedua masuk pada Konsili Vatikan kedua. Kali ini kita masuk pada sumber biblis yang sangat otentik dan meyakinkan. Umat Kristiani mengenal Maria sebagai Ibu Yesus melalui kitab suci atau Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru. Maka jangan ragu tentang Maria sebagai Ibunda Yesus. Baru saja kita merayakan Natal dan kita berkisah tentang peran Maria sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan Dia yang dinamakan Immanuel. Dalam Perjanjian Baru, tokoh sentralnya adalah Yesus Kristus. Sehingga tokoh Maria hanya dikisahkan secara sekilas menurut kejadiannya. Ingat, kalau kalian baca kitab suci Perjanjian Baru, maka yang Anda kisahkan adalah tentang Yesus Kristus. Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes itu bicara soal peran Yesus Kristus. Sedangkan pada zaman Perjanjian Lama berkisah tentang peran para nabi yang juga berfungsi sebagai peramal, dan ramalan itu memiliki dasar iman, maka termaktub terpenuhi di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yang berikut, Alkitab tidak menceritakan mengenai siapa ayah dan ibu Maria. Hanya Proto-Injil Yakobus, suatu Injil apokrif abad kedua, yang menceritakan bahwa Maria adalah anak dari Yoakim dan Ana. Ingat sekali lagi, kitab suci Perjanjian Baru tidak pernah bicara soal kisah asal-usul keturunan Maria, tetapi fokusnya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena doa-doa dari Santo Yoakim dan Santa Ana, ketika mereka mempersembahkan Maria kepada Allah melalui Imam Zakaria di Bait Allah sesuai dengan nazar mereka, maka ketika Maria berumur 3 tahun, Maria diserahkan kepada asuhan Imam Zakaria di Bait Allah,
sampai ia menjadi gadis remaja dan ditunangankan dengan Yusuf. Maka dengan demikian kenalilah sedikit tentang Maria. Maria itu umur 2-3 tahun itu sudah hidup di gereja. Dan dia dibawa bimbingan asuhan dari seorang imam yang namanya Imam Zakaria. Oleh karena itu dikatakan Maria tak berdosa, wajar. Karena apa? Dari kecilnya sudah masuk di dalam lingkungan gereja, di bawah pengawasan imam. Maka Maria sejak kecil hidup di lingkungan baik Allah dan melakukan kegiatan rohani dan diperkenalkan dengan kehidupan beribadat. Maka kenalilah Bunda Maria, maka Anda tidak usah ragu ketika Anda diserang oleh orang Protestan macam-macam hal. Kalian kok menyembah Bunda Maria? Kalian kok begitu idolatri terhadap Maria? Jangan pernah menyerah. Maria memiliki kisah yang sangat indah dan cerita tentang Maria selalu dikaitkan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang berikut, gambaran keberadaan Maria dalam kitab suci Perjanjian Baru dapat ditemukan dalam perikop berikut. Maria menerima kabar sukacita tentang kelahiran Yesus. Dari kehidupannya di bait Allah, dia bertunangan dengan Yusuf. Ternyata dia dipilih oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Maka Maria menerima berita gembira dari Allah melalui malaikat Gabriel. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Selanjutnya Maria mengadakan ziarah iman yang luar biasa indah. Yang pertama, mengunjungi Elisabet. Dia bernyanyi Magnificat. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan datang mengunjungi aku? Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa dan seterusnya. Lalu yang berikut, kelahiran Yesus. Setelah dia mengunjungi Elisabet, Maria semakin besar kandungannya, maka dia melahirkan Tuhan Yesus. Lalu muncul lagi orang-orang Majus dari timur yang berkunjung, yang kita rayakan baru-baru saja. Lalu kemudian Yesus dipersembahkan ke bait Allah, penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Betlehem, kembali dari Mesir, Yesus pada usia 12 tahun, perkawinan di Kana, Maria bersama para saudara Yesus datang untuk menemui Yesus, Maria dan Yohanes di bawah salib, Maria bertekun dalam doa bersama para rasul dan para murid lainnya. Dengan demikian saudara-saudariku, kisah tentang Maria sungguh indah. Kenalilah kisahnya itu, cintailah dia. Lalu persoalan yang berikut, ini pertemuan kita yang sangat fundamental, yang perlu Anda tahu. Bagaimana Maria di dalam Al-Quran. Luar biasa. Al-Quran mengisahkan tentang Maria yang disebut dengan nama Maryam, yang didatangi malaikat Jibril atau bahasa Katolik Gabriel. Dalam surat Al-Imran, kita dapat membaca dengan jelas mengenai Maryam sebagai berikut. Dan ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia." Ali Imran ayat 42. Persis seperti Alkitab dalam Injil Lukas dikatakan dengan jelas di mana Isa putra Maryam disebutkan ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah membiarkan kamu dengan kelahiran seorang putra
yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ali Imran ayat 45. Maka sungguh luar biasa kalau mau mengenal siapa itu Maria. Demikian pula dalam surat An-Nisa disebutkan Maryam sebagai ibu Isa Al-Masih. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan firman-Nya yang disampaikan kepada Maryam dengan roh darinya. Surat An-Nisa 171. Luar biasa. Jangan masa ragu, orang Islam itu sangat menjunjung tinggi Maryam. Hanya dalam khotbah-khotbah di masjid seperti ini tidak terlalu diangkat. Karena itu dalam Al-Quran, Al-Masih lazim disebut Isa bin Maryama, yang berarti Isa putra Maryam. Sungguh luar biasa. Dengan demikian, apapun argumentasinya, yang pasti bahwa agama Islam juga mengakui keberadaan Bunda Maria seperti yang diakui dan dihormati oleh agama Katolik. Mantul, mantap, betul. Al-Quran lebih banyak menyebut Maria 34 kali. Sedangkan di dalam kitab suci hanya 19 kali. Bayangkan saja, Al-Quran menyebut 34, Alkitab hanya 19 kali. Umat Islam menjunjung tinggi Maryam, dan mereka mengatakan, "Oh Maryam, Allah telah memilih engkau di atas sekalian wanita, dilahirkan tanpa celah, tetap perawan, dan dianugerahi hak istimewa bahwa dia tidak dapat sesat." Luar biasa, kata Al-Quran. Maka jangan ragu, Maria tetap menjadi prototipe kita. Nah, dengan demikian sampai di sini dulu perjumpaan kita. Pada pertemuan berikut kita akan melanjutkan soal pandangan agama Protestan tentang Maria. Lanjutkannya ini semoga berkenan bagi Anda semua sebagai pendengar. Jangan jenuh-jenuh bicara dan cintai serta ikuti apa berita yang sangat populer tentang Bunda Maria. Luar biasa, kita punya ibu namanya Maria.